Begini rancangan penyelenggara sumber kerawanan terbesar pemilu 2024. Jakarta, Kompas.com. Netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu paling krusial dalam Indeks Kerawanan Pemilu, IKP, 2024 yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Jumat, 16 Desember 2022. Sebagai informasi, IKP ini semacam sistem deteksi dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu, disusun melalui hasil penelitian mendalam tim Bawaslu di seluruh wilayah di Indonesia. Profesionalitas penyelenggara pemilihan umum menjadi jantung dari kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum, ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Loli Suhenti, Jumat. Jika aspek profesionalisme ini tidak dijaga dan dikuatkan, maka hal ini akan berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan umum, ia menambahkan. IKP 2024 disusun dengan 4 dimensi utama, yaitu dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan kontestasi. Dari 4 dimensi yang diukur ini, dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kerawanan pemilu. Kontribusi dimensi penyelenggaraan pemilu yang lebih besar peluangnya melahirkan kerawanan di pemilu ini tidak saja terlihat di IKP 2024 di tingkat provinsi, namun juga terekam di tingkat kabupaten, kota, ujar Loli. Di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27, tambah dia. Di tingkat kabupaten kota, dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22. Loli menjelaskan, dalam dimensi penyelenggaraan pemilu ini, ada beberapa hal yang paling banyak melahirkan masalah atau pelanggaran, yakni pada proses adjudikasi, persidangan, dan keberatan serta pada pemungutan suara. Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menangkap potensi adanya penyelenggara pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan. Subdimensi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari upaya menguatkan profesionalitas penyelenggara pemilu, ungkap dia. Isu miring yang menerpa penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 baru-baru ini dianggap tidak bisa dilepaskan adanya ekspektasi yang besar publik pada penyelenggara pemilu yang netral dan profesional. Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu ke depan, ujar Loli. Isu kecurangan belum lama ini KPU dituding memanipulasi data keanggotaan beberapa partai, yakni PKN, Gelora, dan Garuda, untuk menentukan kelolosan mereka pada tahap verifikasi faktual. Manipulasi ini disebut menggunakan cara-cara intimidasi terhadap anggota KPU di tingkat kabupaten kota untuk menyetujui manipulasi data itu. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, serta Indonesia Corruption Watch, ICW, membentuk pos pengaduan dugaan kecurangan proses verifikasi ini. KPU RI juga sempat disomasi oleh firma hukum yang diberi kuasa oleh klien yang dirahasiakan identitasnya terkait dugaan rekayasa berita acara rekapitulasi hasil verifikasi yang ia ketahui dari beberapa KPU daerah. Sementara itu, Bawaslu RI mengklaim bahwa akses mereka terhadap Sistem Informasi Partai Politik, SIPOL, KPU dibatasi, dan menilai hal ini berpengaruh atas akuntabilitas hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU khususnya dalam hal status akhir keanggotaan parpol. KPU RI juga masih menghadapi 4 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, dari partai yang tak lolos verifikasi administrasi perbaikan, yakni Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, Partai Suara Rakyat Indonesia, Parsindo, Partai Republik, dan Partai Republiku Indonesia. Sementara itu, Ketua KPU RI Hashim Asyari mengeklaim akan menelusuri dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual untuk meloloskan beberapa partai politik melaju ke pemilu 2024. Ia menyampaikan, penelusuran atau investigasi atas dugaan kecurangan ini bakal dilakukan Divisi Hukum dan Pengawasannya KPU. Hashim juga membantah adanya intimidasi atas jajarannya di daerah. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompas.com/data, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.